Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kelas 8 SMP IT Bina Insani, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam Gunung Pati, yang saya banggakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas di dalam kitab Durus Minal Qur'anil Karim, ya, mata pelajaran tafsir untuk pertemuan kali ini. Maka kita akan bahas surat Al-Alaq, yang mana surat Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Baik, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Alaq termasuk ke dalam surat Makkiyah. Dan surat ini merupakan surat yang ke-96. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat, yang mana dimulai dari ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai diakhiri dengan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di dalam surat Al-Alaq ini terdapat ayat atau wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa mimpi yang benar datang kepada beliau seperti falak atau cahaya yang terang di waktu subuh. Karena begitu jelasnya ketika beliau tidur, ya, ketika mengasingkan diri di mana? Di Gua Hira, yaitu 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq. Itu sebagai tanda di mana Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kisah itu sudah ma'ruf, sudah terkenal. Yang mana Nabi SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu tersebut, kemudian beliau Sallallahu alaihi wasallam ini sampai ketakutan, ya, sampai meminta kepada Khadijah, ya, ketika pulang dari Gua Hira itu ketakutan. Maka kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Khadijah, yaitu istrinya Khadijah binti Khuwailid, mengatakan kepada Khadijah, zamiluni zamiluni, selimutilah aku, ya. Maka Khadijah kemudian menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ditanya oleh Khadijah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua kejadian yang dia alami selama di Gua Hira tadi, ya. Nah, cerita ini sudah ma'ruf, ya. Ketika diceritakan, ya, semuanya kepada Khadijah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Khadijah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Khadijah sebuah kabar. Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh, ya, aku mengkhawatirkan keburukan akan menimpa diriku ini. Maka Khadijah sebagai istrinya ini kemudian menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Khadijah ini tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang baik. Maka Khadijah mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqril dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Khadijah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang suka membantu orang yang tidak punya apa-apa. Engkau adalah orang yang membantu orang lain yang sedang ditimpa kesusahan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu. Engkau adalah orang yang suka menolong orang yang tertimpa musibah. Ini dikatakan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Buka buku kalian di halaman 66. Ya, kalian akan dapati di situ al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Kosakata pertama yaitu ada kata alakun yang artinya adalah segumpal darah. Alakun artinya segumpal darah. Kemudian al-akramu artinya adalah yang paling mulia. Togo yadgo artinya melampaui batas. Kemudian ar-ruj'a adalah tempat kembali, ya, tempat kembali ar-ruj'a. Kemudian abdun adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian safa'a yasfa'u safa'a yasfa'u artinya adalah menarik dengan kuat. Safa'a yasfa'u, menarik dengan kuat. Kemudian an-nasiyah artinya adalah ubun-ubun. Artinya adalah ubun-ubun. Kemudian khati'un khati'atun artinya adalah orang yang bersalah. Kemudian nadin adalah golongan. Kemudian az-zabaniyatu artinya adalah malaikat. Nama malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa. Az-zabaniyah. Ini sebagaimana di situ dijelaskan di dalam surat Al-Alaq itu, Az-zabaniyah. Ya. Di ayat yang ke-18 di situ dikatakan sanada uz-zabaniyah. Ya, di situ ada malaikat az-zabaniyah. Selanjutnya iktaraba yaktaribu artinya adalah mendekatkan diri atau mendekat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallah. Selanjutnya adalah al-jamid. Al-jamidu artinya adalah yang menggumpal atau padat atau beku. Lawannya adalah as-sailu, yang mengalir, yang cair. Kemudian al-jadbu
Al-jadbu ya tadi ya, al-jadbu itu adalah menarik dengan paksa, itu al-jadbu, menarik dengan paksa itu al-jadbu ya. Kemudian at-ta'ajjubu adalah kekaguman, ta'ajjub ya. Kekaguman, keheranan. Kemudian kadzibun, kadzibatun artinya pendusta, artinya adalah pendusta, kadzibun, kadzibatun. Kemudian dhalalun artinya adalah sesat ya, tersesat, dhalal, yang lawannya adalah al-huda, hidayah, petunjuk ya. Kemudian terakhir al-malaikah, yaitu malaikat, yaitu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, dan makhluk ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman mensifati tentang malaikat ya, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membantah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu dari al-kalimatul jadidah di dalam surat Al-Alaq ya. Untuk demikian maka pertemuan kali ini kita cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.